Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Juru renungan pada pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan. Firman Allah datang kepada Yosua di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sebelumnya, Yosua harus membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan menghadapi kota Yeriko. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah bagi Yosua yang masih muda. Tuhan 4 kali mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu dengan benar hati Yosua. Tuhan tahu apa yang Yosua takutkan, apa yang Yosua khawatirkan. Tuhan tidak ingin Yosua menjadi tawar hati. Di dalam Amsal pasal ke-24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Meskipun begitu banyak tantangan yang harus Yosua hadapi, tetapi sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosua. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Menyertai artinya ikut, turut serta, mengambil bagian. Penyertaan Tuhan artinya Tuhan ikut, turut serta, dan mengambil bagian bersama-sama dengan Yosua menghadapi segala tantangan. Yang pertama, menyeberangi sungai Yordan. Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Tabut perjanjian berada di depan bangsa Israel adalah lambang bahwa Allah sendirilah yang memimpin perjalanan mereka menyeberangi sungai Yordan. Fokus Yosua dan bangsa Israel haruslah kepada Allah yang menuntun perjalanan mereka, mengarahkan pandangan mereka kepada tabut perjanjian itu, bukan kepada derasnya arus sungai Yordan. Saat itu sedang musim menuai, dan setiap kali musim menuai tiba, arus sungai Yordan meluap sampai ke tepinya. Arus sungainya menjadi lebih deras dari biasanya, sehingga keadaan seperti itu bisa menjadi berbahaya dan dapat menghanyutkan orang. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah sendiri yang memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan? Yosua 3 ayat 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Keadaan yang sulit, keadaan yang mustahil berubah menjadi mujizat ketika Allah menyertai bangsa Israel menyeberang sungai Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Allah yang selalu menyertai kehidupan Yosua, Allah juga selalu menyertai kehidupan kita. Artinya Allah ikut, turut, dan mengambil bagian bersama-sama dengan kita menghadapi segala tantangan. Karena itu, janganlah kita menjadi kecut dan tawar hati. Mungkin saat ini kita menghadapi masa-masa yang lebih sulit daripada yang lalu. Tetapi marilah kita fokus kepada Allah. Mengarahkan kepandangan kita kepada Yesus. Jangan kita fokus kepada masalah, sebab masalah akan membuat iman kita goyah.
Tetapi marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu dalam kesempurnaan. Marilah kita terus memandang kepada Yesus, bukan kepada masalah. Yang kedua, tembok Yeriko. Setelah menyeberang sungai Yordan, Yosua dan bangsa Israel masih harus menghadapi kota Yeriko. Kota Yeriko yang memiliki tembok yang begitu kuat. Bahkan dikatakan di atas tembok Yeriko bisa dibangun rumah. Betapa tebalnya tembok Yeriko. Sehingga secara manusia sangat mustahil tembok Yeriko dapat dihancurkan oleh bangsa Israel. Tetapi jika bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Bapak Ibu Saudara, tembok Yeriko runtuh bukan karena tangan manusia, bukan karena kekuatan bangsa Israel, bukan dibom atau bahkan dengan dinamit, tetapi hanya oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Janji Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Yosua percaya bahwa Allah akan menyerahkan Yeriko ke tangannya. Karena percaya, maka Yosua taat melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya, sekalipun itu tidak masuk akal. Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan sesuai apa yang Allah perintahkan. Mereka taat mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari berturut-turut tanpa bersuara. Dan pada hari yang ke-7 sesuai dengan yang Allah perintahkan di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu. Mereka bersorak dengan nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota dan masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Biasanya orang akan bersorak-sorai ketika kemenangan telah diraih. Tetapi melalui peristiwa runtuhnya tembok Yeriko kita diajarkan untuk bersorak sekalipun kita belum menang. Ketika sangkakala ditiup, mereka bersorak memuji Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur kepada Allah sekalipun persoalan yang kita hadapi belum selesai. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah prinsip di dalam kehidupan kekristenan. Mengucap syukur meskipun masalah kita belum selesai. Mengucap syukur di dalam segala keadaan. Justru lewat mengucap syukurlah kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajari kita untuk kita berperang dengan iman, bahwa kemenangan pasti menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahwa kemenangan adalah milik kita. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jika saat-saat ini kita menghadapi masa yang sulit, menghadapi tembok-tembok masalah, ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada Yesus, ada penyertaan Tuhan yang menolong kehidupan kita. Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang selalu menyertai kami. Kami mau percaya dan kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sebab di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, kami dapat
menghadapi setiap tantangan. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.